yang berbahagia pada saat ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka berkumpul dalam satu pertemuan mengenai kegiatan diseminasi calon guru penggerak SMK Negeri 1 Garut. SMK Negeri 1 Garut itu adalah sekolah penggerak Bapak Ibu, kemudian menjadi sekolah SMK Pusat Unggulan yang dalam hal ini sudah menjadi SMK Pusat Unggulan lanjutan. Tentunya hal ini perlu kita dorong oleh semuanya bagi guru-guru yang mengikuti program guru penggerak. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa mengikuti di angkatan berikutnya. Pada hari ini sampaian diseminasi akan disampaikan nanti oleh Ibu Yayat SPD. Untuk susunan acara meliputi pembukaan, yang kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga adalah acara inti diseminasi mengenai budaya positif, kemudian tanya jawab, doa dan doa. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Menginjak acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Pak Nurdin SPMPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Hani selaku pengatur acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yayat selaku narasumber dalam kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Garut, dan menghormati Ibu Hani selaku pengatur acara, dan menghormati Bapak dan Ibu peserta diseminasi SMK Negeri 1 Garut tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh narasumber kita Ibu Yayat selaku calon guru penggerak angkatan 7 yang saat ini sedang melaksanakan program pendidikan guru penggerak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di siang hari ini menuju sore kita semua bisa berkumpul di sini, berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin yang kepada kita sekalian selaku umatnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, permohonan maaf yang sebesar-besarnya Bapak Kepala Sekolah tidak bisa menghadiri kegiatan ini karena beliau sedang melaksanakan tugas dinas ke Bandung, dan kebetulan beliau menugaskan kepada saya untuk memberikan sambutan dan juga arahan terkait dengan program kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita. Bapak dan Ibu, tentunya atas nama Bapak Kepala Sekolah saya sangat berbangga hati, sangat senang sekali terhadap Bapak dan Ibu guru yang memiliki keinginan, yang memiliki motivasi untuk mengembangkan potensi, untuk menambah informasi, pengetahuan dan wawasan melalui program diklat ataupun pendidikan dan latihan, yang salah satunya adalah yang sedang dijalani oleh Ibu Yayat sekarang adalah program pendidikan guru penggerak. Tentunya sekali lagi hal itu adalah bisa memberikan sebuah informasi baru, bisa menambah wawasan baru kaitannya dengan implementasi pembelajaran, kaitannya dengan pengembangan sekolah SMK Negeri 1 Garut khususnya, karena yang saya tahu di dalamnya itu banyak sekali ilmu-ilmu, banyak sekali pengetahuan, wawasan-wawasan yang menurut saya itu adalah hal yang baru yang nanti perlu diimplementasikan di sekolah kita, terutama kaitannya dengan budaya positif yang sekarang akan disampaikan oleh Ibu Yayat. Nah, saya berharap dalam kegiatan ini Bapak Ibu bisa menyimak seoptimal mungkin, bisa melihat apa yang disampaikan oleh Ibu Yayat kaitannya dengan penerapan budaya positif, terutama yang paling penting adalah Bapak Ibu nanti mampu mengimplementasikan pemahaman yang sudah Bapak Ibu dapatkan melalui Ibu Yayat ini.
Kemudian yang terakhir saya juga berharap selain Ibu Yeye, kemudian yang pertama diawali oleh Pak Jahir ya, yang sudah lulus di angkatan keempat, kemudian Ibu Yeye, saya sendiri dan juga Pak Huda di angkatan ketujuh. Ada guru-guru lain, ada bapak ibu yang lain, guru-guru SMK Negeri Garut yang hendak ataupun yang mau mengikuti program pendidikan guru tersebut, karena orientasinya itu adalah menambah ilmu sebagai sarana refresh ya, charger buat bapak ibu dalam menerapkan proses belajar di sekolah ya. Jadi tidak ada ataupun jangan diorientasikan untuk misalkan nanti katakanlah menjaga kepala sekolah, ataupun misalkan katakanlah ingin menjadi pengawas, ataupun katakanlah ingin ke jenjang yang lebih tinggi lagi ke struktural. Tetapi orientasikan Bapak Ibu adalah untuk menambah informasi, menambah pengetahuan, menambah wawasan yang baru, karena di saat ini insya Allah akan sangat bermanfaat sekali ya. Masih ada angkatan 9, 10, 11 dan selanjutnya. Tentunya kesempatan-kesempatan itu harus Bapak Ibu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak kepada acara inti, kepada Ibu Yeye Prostika SPD kami persilahkan waktu dan tempat untuk menyampaikan materi budaya positif dari diseminasi calon guru penggerak angkatan 7. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Ani yang sudah memperkenalkan saya untuk memulai materi mengenai budaya positif. Sebelum materi, saya mohon pada Bapak Ibu untuk bisa berdiri dulu. Kita break dulu sebentar. Sebelum mulai materi, saya mohon izin berdiri ya Bapak Ibu. Saya ingin break. Kalau saya bilang angkat satu jari, satu tepuk. Kalau 2 jari, 2 tepuk. Kalau 3 jari, 3 tepuk. Bisa Bapak Ibu? Oke. Masih ada yang belum fokus. Ulangi lagi. Siap, terima kasih Bapak Ibu. Untuk kesempatan ini, saya akan menyampaikan mengenai materi budaya positif. Mari saksikan sebuah video dari tayangan berikut ini.
Bapak Ibu bisa melihat kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan dimulai dengan bangun pagi, adanya piket yang bergantian di depan menyambut siswa ya, baik itu guru maupun siswa. Nah, itu adalah salah satu ciri dari budaya positif yang diterapkan oleh kita. Selanjutnya ada upacara bendera. Itu salah satu merupakan ciri budaya positif yang sudah diterapkan. Selain itu juga ada apel pagi. Terus selanjutnya ada kebiasaan berdoa sebelum pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah lakukan di kelas ya. Nah, itu adalah rangkaian dari budaya-budaya positif yang sudah kita lakukan semuanya. Sehingga nanti ujung-ujungnya itu yang diinginkan adalah menghasilkan profil pelajar Pancasila. Nah, itu ujung dari budaya positif ini ya. Salah satu yang akan saya ambil di mana teori untuk budaya positif ini adalah disiplin positif. Disiplin positif ini salah satu bagian dari budaya positif. Konsep dari budaya positif itu ada 6, Bapak Ibu. Yang pertama disiplin positif, terus ada teori motivasi, ada posisi kontrol. Selanjutnya yang keempat ada keyakinan kelas. Yang kelima segitiga restitusi. Yang keenam adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, itu adalah konsep-konsep dari budaya positif. Poin yang pertama mengenai disiplin positif. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat makna dari disiplin positif. Disiplin positif adalah merupakan kontrol diri. Kontrol diri kita terhadap kompetensi diri kita sendiri. Yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Ya. Jadi intinya di sana. Jadi makna dari disiplin ini adalah kontrol diri. Kalau kita sudah bisa mengontrol diri, maka perilaku baiklah nanti yang akan muncul. Belajar kontrol diri di sini itu menggali potensi diri kita supaya tujuan yang kita inginkan bisa tercapai. Tujuan yang berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai atau kita sepakati di kelas. Itu untuk makna disiplin. Nah, mungkin tadi contoh kecil dari disiplin di sini. Tadi kita sudah, Bapak Ibu saya lihat sudah berusaha masuk ke ruangan ini tepat dengan waktunya, walaupun tadi kondisi di ruangan ini masih berjalan ya, karena dari awal itu molor. Itu contoh disiplin Bapak Ibu gitu ya, udah berusaha masuk ke ruangan, tapi di kelas ini masih ada orang-orang itu berapa, tetapi saya acungin jempol kepada Bapak Ibu yang sudah hadir tepat waktu. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Nah, berkaitan dengan disiplin selanjutnya mengenai teori motivasi. Nah, untuk konsep disiplin yang kedua adalah teori motivasi. Setiap orang berperilaku itu karena ada tujuannya atau mempunyai motifnya. Nah, di sini kita suka lihat ya, kenapa setiap siswa itu ada yang bagus, ada yang tidak, ada yang rajin, ada yang tidak. Itu tergantung dari motivasi dirinya. Karena yang jelas motivasi itu terdiri dari dua, ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Kalau motivasi dari biasanya seseorang itu bisa berubah itu tergantung dari motivasi intrinsik, itu yang paling besar ya Bapak Ibu. Nah, di sini contoh ini. Ada siswa yang sering kesiangan, ada siswa yang rajin masuk. Nah, itu berarti siswanya itu ada tergantung dari motif mereka. Mereka rajin masuk itu sebenarnya ada yang mungkin karena takut dihukum, tapi ada juga yang karena memang ingin, diri saya ingin memang belajar disiplin, ingin menghargai diri sendiri.
ya. Atau misalnya karena ada reward yang diberikan dari sekolah. Tapi memang di sini belum diterapkan ya Pak. Saya pernah ini ada masukan juga mungkin untuk di sini. Saya pernah menghadiri sebuah wisuda, kegiatan wisuda di Politeknik Negeri Bandung. Nah, di sana pada saat wisuda itu ada reward siswa berprestasi kedisiplinan. Jadi siswa itu di hasil studinya itu dicatat kesiangannya berapa menit itu selama kuliah. Terus yang tidak pernah kesiangan itu disebutkan siswa prestasi disiplin. Itu memang tidak mendapatkan sebuah hadiah, tapi itu hanya disebutkan saja, itu sudah merasa bangga ya pada saat wisuda. Mungkin nanti Pak dalam perpisahan bisa saja nanti kelas siswa kelas 12 dikasih reward penghargaan sebagai siswa berdisiplin di sekolah ini gitu. Supaya memotivasi adik-adiknya untuk tidak telat masuk sekolah. Nah selanjutnya untuk mendapatkan imbalan untuk menghindari hukuman. Nah siswa biasanya masuk ke sekolah itu ya ada yang rajin seperti dari rumahnya, ada juga yang memang kebiasaan dari rumahnya selalu ke sini, sehingga setiap pagi di sini ada bagian kedisiplinan, ada Bu Citra, ada Iwan yang selalu menghukum, dan yang kesiangan itu saja. Nah berarti di sini sebaiknya ada penanganan khusus karena tadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah si anak itu harus ditangani. Kenapa dia sampai seperti itu? Motifnya apa? Dan kenapa? Tujuannya apa? Itu supaya kita bisa menangani siswa yang seperti itu. Tadi untuk motivasi ya. Selanjutnya ada dari motivasi intrinsik tadi menghasilkan menghargai diri sendiri dan menghasilkan nilai-nilai kebajikan universal ya. Nah dari nilai-nilai kebajikan universal tadi bisa menghasilkan keyakinan kelas. Bapak Ibu pada saat awal semester pasti atau awal masuk ke kelas, Bapak Ibu pasti melakukan kesepakatan kelas yang nantinya akan menghasilkan keyakinan kelas. Contohnya seperti ini. Bapak Ibu misalnya pada saat awal masuk itu anak-anak sebelum mulai pelajaran kita sepakati dulu nih. Misalnya kita 5 jam pelajaran, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan selama KBM. Ya, mulai dari, nah ini sebaiknya harus dilakukan oleh Bapak Ibu. Baik bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum mungkin nanti bisa Ibu lakukan di kelas. Misalnya dari mulai masuk. Kalau misalnya sepakat kelas itu, anak masuk kelas apa nanti kayak sanksinya. Kalau misal termasuk, kalau saya sendiri sama. Kalau saya yang telat masuk kelas, apa yang harus saya lakukan terhadap anak-anak? Atau mungkinkah memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat yang lebih? Atau mungkin saya misalnya menampilkan kompetensi yang lain? Yang jelas kesempatan kelas. Selain kehadiran, misalnya main HP, itu kan harus kita sepakati. Jangan sampai kita sibuk di kelas di depan rangkut, siswa sibuk main HP. Tapi memang sekarang HP itu sudah dipegang ya. Kalau saya supaya anak tidak main HP, berarti belajarnya di HP gitu. Jadi HP itu dipakai untuk belajar, tapi dalam pengawasan guru. Nah selanjutnya, kalau misalnya kan banyak siswa nih, apalagi laki-laki ya, kalau di kelas itu tidak betah duduk di kursi, pasti aja ada yang mau berdiri. Nah di sana harus dibikin kesepakatan juga. Kalau jangan sampai jalan atau lalu lalang di kelas. Nah terus kalau ada yang mau izin harus minta izin. Jangan sampai nyelonong. Kan masih ada murid kita yang seperti itu. Masih ada yang tiba-tiba masuk. Nah itu mungkin kita sebagai guru di kelas wajib mengingatkannya. Makanya bikin kesepakatan dulu supaya anak ingat. Nanti kalau kita sudah sepakati, nanti timbullah keyakinan kelas dikala anak tersebut melanggar kesepakatan
kamu ya keyakinan kelasnya seperti apa? Ya, itu berkaitan dengan keyakinan kelas. Selanjutnya, konsep budaya positif yang tepat adalah posisi kontrol. Nah, di sini di posisi kontrol ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, di sini yang pertama yaitu sebagai penghukum. Kita bisa menganalisa diri kita sendiri di posisi manakah kita, apakah di sebagai penghukum, di pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, di sini kalau misalnya kita sebagai penghukum, nah kita itu pasti selalu memberikan hukuman. Nah, biasanya tipe guru yang selalu menghukum itu ya dari kata-katanya selalu tegas atau keras gitu ya. Kenapa sih kamu kesian terus? Nah, pasti seperti itu ya. Nah, di sini biasanya kalau guru penghukum pasti langsung memberikan hukuman. Nah, tipe guru ini sebenarnya kurang baik ya, kurang baik di sini. Siswa itu tidak akan sadar dengan kita menghukum dia. Ya. Biasanya kalau kita ya bahasa Sunda kalau kita carikan atau dimarahi ya, kenapa sih kamu kesian terus? Yang ada pada diri anak itu kesel. Ya, karena dia merasa apalagi tingkat SMA, setingkat anak kita itu mereka sudah pasti merasa ya dewasa, udah merasa ya antara remaja ke dewasa gitu. Mereka kan tidak mau apalagi ditegurnya di depan temannya. Itu pasti ada dendam di dalam hatinya. Jangankan anak kita saja, kalau misalnya kita kesianan ke sekolah, ditegur oleh kepala sekolah di depan guru yang lain atau di depan siswa, bagaimana hati kita? Gak enak kan gitu. Nah, itu sama, posisinya sama seperti itu. Kalau siswa masuk, kesianan kita marahin, pasti dia akan timbul ya kesal dan dendam. Bisa-bisa nanti mobil kita dicoret, gerbang sekolah tiba-tiba terus ngagoret gitu. Pasti itu buah dari anak kita gak jauh, karena dia tidak akan memperlihatkan rasa kesal dan dendamnya kecuali yang berani. Karena pernah ada kasus kan di SMK di Kadungora sampai membacok gurunya. Amit-amit jangan sampai terjadi seperti itu. Karena itu dendam karena dihukum oleh guru. Ini tipe guru gitu ya. Maaf karena sedang ada rasa, mungkin saya berhenti dulu. Maaf, terima kasih.
Ibu, saya sudah sampaikan mengenai tipe atau posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, selanjutnya posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, di sini biasanya tipe guru yang selalu membuat rasa bersalah murid itu dari suara, mungkin saat menegur itu suaranya memang lembut ya. Bicaranya seperti ini. Biasanya membuat siswa itu menyadari kesalahannya. Ya, contoh di sini ada. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, biasanya di sini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, gitu ya. Sehingga, saya itu selalu membuat kecewa orang tua saya selalu membuat kecewa guru. Nah, sebenarnya posisi ini juga kurang bagus juga, gitu ya. Nah, di sini hasilnya murid itu akan selalu merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi dengan tipe selalu membuat merasa bersalah, di sini murid akan tadi selalu merasa bersalah, dan yang ditakutkan itu nanti rasa di dalam hatinya itu meledak suatu saat. Itu kan lebih tidak bagus lagi dengan tadi dendam yang dikeluarkan dengan mencoret mobil atau motor gurunya. Nah, di sini biasanya itu tergantung tipe atau karakter murid itu sendiri. Ya. Ada yang tipe berani, ada yang tidak. Kalau yang tidak biasanya itu kan dipendam, membuat kekecewaan sehingga nanti mengeluarkannya sampai bisa meledak, gitu ya, karena meledak emosi. Itu sebagai pembuat rasa bersalah. Selanjutnya posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, di posisi guru kontrol guru sebagai teman ada positif, ada negatif. Ya, positifnya kita memposisikan siswa itu sebagai teman kita. Kadang kita sering bergurau dengan anak-anak kita, ya, supaya pada saat menegur dia sadar tujuan kita kan ke sana. Tapi itu positifnya. Tetapi kadang kalau misalnya negatifnya, siswa tersebut hanya takut dengan kita, tidak dengan guru yang lain. Nah, kadang terjadi seperti itu dengan posisi kontrol teman itu. Ya, memang dengan posisi kontrol teman, murid itu mungkin dia bukan takut sih ya, karena sadar dengan kesalahan-kesalahannya, bisa berubah dengan kesalahan-kesalahannya. Tapi di sisi lain dia hanya berubah di depan kita saja, tidak di depan yang lain. Kalau itu posisi kontrol sebagai teman. Nah, di sini ini ada contoh ya, contoh-contoh atau karakter atau tipe guru, posisi guru kontrol sebagai teman. Ayo bantulah demi Bapak ya, karena sudah merasa dekat, jadi menganggap siswa itu sebagai teman. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Atau ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Itu kan berarti kita itu memposisikan murid kita sebagai teman. Nah, biasanya dari segi suara, ramah, akrab, bercanda ya, bahasa tubuhnya rapat pada murid. Jadi karena kita selalu menepuk pundak murid, ya, punggung murid itu. Di sini. Adi, ayolah bagaimana kamu kemarin kamu sudah janji. Kenapa tidak lagi? Nah, itu kan berarti kita memposisikan kita sebagai teman. Mudah-mudahan dengan posisi ini banyak positifnya yang didapatkan. Nah, selanjutnya ini posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah, di sini sebagai pemantau. Nah, memantau itu berarti mengawasi. Nah, kita sebagai guru itu mengawasi siswa-siswa kita atau murid-murid kita. Nah, di sini kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, murid-murid kita. Jadi apapun yang murid kita lakukan, kita bertanggung jawab. Nah, di sini biasanya ada suara kita datar, ya, bahasa tubuh kita formal. Kalau sebagai pemantau, nah di sini biasanya kalau sebagai seorang pemantau mengandalkan perhitungan, catatan data,
sebagai bukti atas perilaku itu siswa itu. Biasanya suka ada kan contoh guru BP. Kalau memanggil siswa itu dia melihat data dulu. Itu berarti karena dia mungkin baru menangani siswanya sehingga dia berlaku sebagai pemantau dulu, posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, di sini contohnya nih ada. Adik, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Nah, berarti kan siswa itu sudah terlambat. Tapi karena tadi kita posisinya sebagai pemantau, kita perlakuannya formal terhadap siswa kita. Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan kalau terlambat? Nah, sini paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan menyegerakan tugas ketertinggalan saya. Ya, benar. Pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal dan saya tunggu. Ini berarti posisi kontrol kita sebagai pemantau. Ya. Nah, posisi kontrol yang paling tinggi, yang paling bagus, yang paling harus kita lakukan adalah posisi kontrol kita sebagai manajer yang terakhir. Nah, itu seharusnya kita sudah sampai di sini. Posisi inilah yang paling pas yang harus kita terapkan nanti di dalam kelas maupun di sekolah. Kita itu sebagai manajer. Nah, posisi ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Di sini, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Nah, dengan demikian bisa jadi di suatu waktu tertentu kembali kepada posisi kedua tersebut. Jadi kalau di posisi manajer, kita bisa di posisi pemantau, kita bisa di posisi teman, gitu. Ya, jadi paling tinggi dan paling bagus di sini. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu posisinya di posisi manajer. Ya. Nah, di sini contohnya ya, posisi guru dalam kontrol seorang manajer. Nah, biasanya kita itu lebih bijaksana terhadap menangani siswa yang ya baik itu yang misalnya melanggar peraturan-peraturan kelas. Kita itu lebih lebih bagus menangani siswa-siswa yang bermasalah. Nah, di sini kan Bapak Ibu ada yang wali kelas, ada yang guru mapel. Pasti di setiap kelasnya itu menemukan siswa-siswa yang bermasalah. Tidak ada siswa di kelas itu yang mulus-mulus saja. Apalagi siswanya yang dominan laki-laki. Seperti saya ngajar TKJ itu ya lumayan setengahnya positif, setengahnya yang perlu pendampingan gitu. Ya perlu jadi mengajarnya itu dengan hati gitu ya di kelas itu. Kita betul-betul harus mengajar mereka itu tidak hanya mengajar. Ya, harus penanganan khusus kalau di jurusan. Tapi jangan salah, mungkin di jurusan yang dominan perempuan pun sama ya, ada saja gitu, ada saja. Karena yakin permasalahannya walaupun itu anak perempuan atau laki-laki pasti ada permasalahan. Cuman jenis permasalahannya yang berbeda. Itu saja makanya. Tapi penanganan mungkin di sini kita bisa ke teori-teori yang kita dapatkan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikan. Mudah-mudahan kita semua bisa memposisikan diri kita nanti sebagai manajer di dalam kelas kita. Kita sebagai guru, kita sebagai wali kelas, kita bisa memposisikan manajer. Nah, di sini di dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali posisi keteman dan pemantau seperti yang saya katakan. Jadi kalau di manajer kita bisa berada di posisi-posisi kontrol yang lain. Jadi tidak hanya dalam satu posisi kontrol saja. Jadi mudah-mudahan kalau Bapak Ibu yang sudah pernah bekerja di industri pasti pernah mengalami posisi manajer, pasti akan tahu posisi manajer itu seperti apa. Nah, kembali ke sini tadi di posisi kontrol ada 5 posisi ya Bapak Ibu. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sehingga untuk selanjutnya adalah konsep budaya positif yang
yang kelima yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini juga, nah ini Bapak Ibu, ini adalah mungkin bisa dikatakan teknik atau cara kalau menurut saya bagaimana menangani atau bukan menangani ya, menghadapi siswa yang bermasalah juga. Jadi ini adalah fungsi-fungsi kita sebagai pendidik dan sebagai guru. Segitiga restitusi ini ada 3 kegiatan atau 3 hal. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kalau misalnya siswa melakukan suatu kesalahan, kita jangan langsung memposisikan diri kita itu sebagai penghukum. Tapi kita harus mengenal dulu segitiga restitusi ini. Yang jelas, setiap orang itu kita harus menstabilkan dulu identitas. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kita harus tahu dulu motifnya apa tadi. Motivasi siswa itu dia melakukan kesalahan itu apa? Misalnya kesiangan. Kenapa? Karena ada gini, yang kesiangan itu pasti berbeda-beda. Ada yang karena dari rumahnya bangun kesiangan, sehingga dia datang ke sekolah kesiangan. Sebenarnya dia jarang kesiangan. Ada yang memang sengaja di rumah dari siang-siang kesiangan, sehingga berbeda motif. Otomatis penanganannya kita tidak bisa sama. Makanya di sini segitiga restitusi itu perlu kita lakukan. Ya, setelah kita validasi kan tadi ditanya, kamu tentu punya alasan. Kenapa? Contohnya gini, ada seorang siswa itu, misalnya perempuan, dia itu tidak pernah kesiangan. Suatu waktu dia kesiangan, ternyata kesiangan itu karena dibangun kesiangan, sehingga dia kesiangan. Nah, kita perlu tahu kan, tanya guru, kenapa kesiangan. Jadi jangan langsung main, mari kamu sok memang kuning gitu. Nah, itu kurang bagus juga. Jadi harus diidentifikasi dulu, divalidasi dulu tindakan yang salahnya. Terus dicarikan solusinya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang dia butuhkan? Solusi apa yang sehingga dia tidak mengulangi kesalahannya lagi? Nah, yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kalau dia sudah tahu kesalahannya, menyadari kesalahannya, nah di sini keyakinan kelas apa yang sudah disepakati, sanksi apa yang bisa diberikan kepada dia. Jadi intinya kita dalam berpikir itu harus berdasarkan landasan ini, segitiga restitusi, ya. Jadi kalau misalnya kita mau menghukum siswa, identifikasi dulu kenapa dia melakukan itu. Nah, itu posisi yang kelima. Konsep budaya positif yang keenam adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan yang harus kita pahami di sini. Yang pertama, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ini adalah konsep dasar kebutuhan kita sebagai manusia. Ya, jadi otomatis di dalam sini kita harus mengetahui kenapa seseorang berlaku seperti itu. Berarti ini nanti ada alasannya. Karena tadi berkaitan dengan konsep kebutuhannya, berkaitan dengan motivasinya, gitu ya. Jadi ini adalah lingkaran dari budaya positif. Konsep-konsep yang terdapat di dalam budaya positif. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Barangkali nanti Bapak Ibu ada masukan atau pertanyaan, dipersilakan melalui Ibu Hani. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, paparan yang sangat menarik. Bapak Ibu, apabila ada yang mau ditanyakan atau ada yang diskusikan, kami persilahkan. Bu Seni tadi sudah berdiskusi dengan Ibu Ranti, maka Bu Seni. Silakan Bu Seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik ya.
Jadi saya tahun ini mengajar di jurusan TLG untuk kelas 10, 11, dan kelas 12. Dari setiap jenjangnya itu memang berbeda-beda tingkat disiplinnya. Nah, ada kejadian sesuai pengalaman saya itu di kelas 10 TLG itu sudah ditreatment dengan sebagaimanapun caranya agar yang pertama dia disiplin, mau itu dari segi etika ataupun dari segi belajarnya. Tapi ketika sudah ditreatment seperti itu, anaknya malah tetap melakukan yang tindakan yang kurang disiplin. Kan di situ tadi ada posisi kontrol, guru itu ada yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian yang satu lagi pemantau, sama yang kelima manajer. Sebetulnya kan mungkin harusnya kelima itu harus bisa disampaikan atau ditreatmentkan kepada anak tersebut. Tapi bagaimana misalnya jika kita sudah berusaha di posisi kontrol yang 5 ini, tetapi anaknya masih sama seperti itu, kurang disiplin dari segi, mungkin kalau saya lebih disiplin dari segi etikanya ya Bu, karena dari kalau etikanya kurang itu dari belajarnya juga sedikit motivasinya gitu. Jadi kalau yang saya lihat, entah itu alasannya lulusan COVID, anak-anak sering bilang, ibu saya kan lulusan COVID, tapi mungkin itu bukan sebagai alasan. Bagaimana ibu terdapat atau sharingnya mungkin. Terima kasih. Terima kasih Bu Seni. Bu Seni ingin bertanya mengenai treatment yang sebaiknya dilakukan ya. Langsung saja Bu. Ya, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Seni atas pertanyaannya. Menarik sekali pertanyaannya, memang pasti teralami oleh beberapa yang lain juga ya, beberapa ibu guru yang lain, tidak hanya dengan Ibu Seni mungkin yang mengalami. Karena gini, mungkin saya share pengalaman pribadi Bu Seni. Saya mempunyai anak yang mungkin sekarang sudah mulai agak dewasa karena sedang kuliah. Pada saat remaja, saya guru. Anak saya dia itu jarang sekolah. Waktu SMP, MTS, karena dia di MTS. Saya sendiri itu anak perempuan Bu. Nah, itu tidak sekolah. Pertamanya pada saat saya berangkat umroh, anak saya tidak sekolah selama saya umroh. Alasannya karena ingin ikut umroh. Tapi sebelum saya berangkat umroh dia tidak bilang mau ikut umroh. Terus setelah itu dia mulai berlaku seperti itu. Sampai saya sering ke sekolah menemui guru BPPK-nya di sekolah. Saya tanya, ada apa ini anak saya gitu. Karena kalau di rumah, karena dia tipe introvert, dia tidak pernah mau bercerita, sampai ujian pun saya nunggu di pinggirnya. Saya sampai bilang, saya itu guru gitu, anak saya seperti itu. Nah, karena memang yang jelas kita itu punya anak itu betul-betul amanah dari Allah. Saya punya anak tiga anak, setiap anak itu berbeda karakter ya, tapi alhamdulillah ya, sampai saya dengan guru BPK Bu di sekolah dia baik, dia tidak pernah melanggar aturan sekolah. Cuman saya aneh, tapi kenapa dia tidak mau sekolah? Ternyata kan teman persis. Sampai saya bawa ke psikiater, pengalaman dari psikiater, ternyata anak saya itu adalah tipe anak yang yang perfect itu apa ya? Yang idealis, yang sempurna. Jadi kalau misalnya dia tidak selesai mengerjakan PR atau tidak mengerjakan tugas yang dikerjakan, dia lebih baik memilih tidak sekolah. Nah itu pas udah ke psikiater saya terbuka itu kasus itu. Jadi ada motif ternyata. Jadi peran seperti tadi Bu Seni bilang, Bu Seni kan sudah melakukan treatment sebagai guru, sudah semua dilakukan. Menurut saya, kalau Bu Seni wali kelas, panggil orang tuanya, komunikasikan dengan ibunya khususnya. Kalau bapaknya kan biasanya kerja, kalau bapak itu biasanya kalau di rumah tugas tanggung jawab sendiri itu adalah ibu. Komunikasikan dengan ibunya, pasti ada motif di belakang itu pengalaman saya. Jadi setelah terbuka, ada terapi yang diberikan oleh psikiater sehingga anak saya berubah sampai bisa ya kuliah normal seperti itu. Jadi memang anak itu
tanggung jawab kita di sekolah mungkin sudah kita lakukan ibu, tapi anak tidak berubah-ubah. Jadi sebetulnya itu tanggung jawab ibunya juga kan, supaya kan siapa sekarang, bukan hanya guru kan yang ingin anak itu sekolah, pasti orang tua juga menginginkan anaknya itu sekolah. Kadang ada juga yang tipe orang tua itu ya hanya menyerahkan masa sekolah, pokoknya abinya sekolah kan budak dan dirita itu berikan juga pengertian pada orang tuanya, karena tanggung jawab guru mah hanya di sekolah. Nah, kita mohon supaya anak itu bisa berhasil itu tanggung jawab orang tua juga di rumah. Jadi memotivasi anaknya di rumah supaya anak bisa berubah, baik itu di rumah maupun di sekolah gitu. Karena kalau hanya guru bekerja di sekolah untuk mengingatkan tadi menteri dan lain sebagainya, memang tidak akan berhasil tanpa dukungan dari orang tuanya di rumah gitu. Jadi misalnya komunikasikan dengan orang tuanya, panggil orang tuanya. Mungkin di sini ibu bisa dengan guru BP-nya menghadapi. Mudah-mudahan kalau misalnya orang tuanya kayak gini sampai ada banyak seperti itu ternyata ya. Jadi orang tua ada yang bahkan anaknya sudah salah malah dibela. Itu teh banyak yang seperti itu. Nah, kita juga ya mungkin memberikan pengertian. Ya itu kan tergantung ibu atau kalau itu misalnya seperti itu memberikan pengertian pada orang tua. Kalau memang misalnya anak ini ingin berubah, berarti perlu kerjasama bu kita itu gitu. Jadi ibu sebagai orang tua di rumah bekerja juga mengarahkan anaknya, kita di sekolah sama supaya ya anak bisa berubah. Kalau misalnya hanya ibu saja yang bekerja tanpa orang ibunya yang membantu untuk berubah, itu susah. Kasih pengertian seperti itu sama orang tua. Insya Allah karena ibu saya yakin pasti setiap ibu dimanapun menginginkan anaknya berhasil, menginginkan anaknya sukses. Tidak ada yang menginginkan anaknya itu ya tidak sukses. Tapi memang kadang karakter setiap orang tua pun berbeda-beda bu. Gitu. Kadang ada yang tadi malah kan orang tua menyalahkan sebenarnya ke sekolah atau menyalahkan orang tua anak salah. Tapi mereka menyalahkan ke sekolah. Tapi ada karakter orang tua yang seperti itu. Ya intinya kita dalam menghadapi segala masalah, satu sabar, berusaha keras semaksimal mungkin. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Itu saja mungkin bu saran dari saya atau masukan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambah sedikit ya bu, diskusi ini sangat menarik karena memang ini keseharian yang kita temukan sehari-hari mungkin di kelas yang bapak ibu temui. Berawal ketika pembelajaran itu adalah dimulai dari diri kita dulu sebagai guru. Ada aspek-aspek yang namanya guru profesional, kemampuannya, mulai dari pedagogiknya, sosialnya dan sebagainya. Itu mulai dari diri guru sendiri. Di mana guru di sini tidak hanya menyampaikan materi. Guru itu bisa sebagai sebagai pendidik, sebagai teman, itu semuanya ada di dalam profesional guru. Siswa itu tidak akan tahu dan tidak mau tahu apakah bapak ibu punya masalah di rumah atau tidak. Bapak ibu datang ke kelas itu sebagai aktor, sebagai aktris yang bisa memainkan peran bapak ibu sebagai guru. Nah, ketika menemui temuan-temuan permasalahan di kelas, hal ini tentunya biasanya anak yang azannya bagus atau attitude-nya bagus sebanding dengan IQ-nya. Biasanya seperti itu. Nah, ini di kita itu kita harus tahu latar belakang siswa. Ya, nggak bisa memvonis langsung ABCD, harus tahu latar belakang. Alangkah baiknya setiap guru punya catatan khusus mengenai latar belakang siswa, mulai dari kondisi sosial ekonominya, pergaulannya, latar belakang orang tuanya, karena itu akan menjadi riwayat catatan rekam jejak tindakan atau kelakuan siswa. Kelakuan siswa pun untuk zaman sekarang ada yang bisa ditolerir karena itu memang contohnya kenakalan remaja yang wajar, ataupun kenakalan yang sudah di luar kategori normal. Ini yang kita juga harus berhati-hati di dalam melakukan tindakan.
itu, karena itu bisa menyebarkan siswa terluka. Betul-betul ini kejadian ya, betul-betul kejadian. Anaknya itu adalah pendiam, ya laki-laki pendiam. Tiba-tiba dia nggak masuk. Ditanya, padahal ditanya hanya kenapa Asal misalnya kamu tidak hadir hari ini dan sebagainya gitu. Malah anaknya nggak mau masuk sekolah. Ya, gitu. Mungkin pendekatannya bisa secara individu, kemudian lakukanlah pemanggilan orang tua biar segalanya bisa dibicarakan bersama. Mudah-mudahan kan pendidikan awal itu wajibnya dari keluarga. Ya, jika keluarganya peduli, pastilah yang namanya keluarga atau orang tua tidak ada yang menginginkan anaknya gagal. Pasti menginginkan anaknya berhasil. Kategori berhasil kan itu relatif ya pengertiannya. Duduk bersama antara pihak sekolah dan orang tua. Kalau yang masih bisa dibina, kenapa tidak? Dengan melakukan hal-hal tadi dengan budaya positif, diharapkan siswa bisa berhasil menemukan jati dirinya, memiliki kompetensi, kemudian siswa juga menjadi pelajar profil Pancasila. Pelajar profil Pancasila yang ada 6 dimensi itu menjadi tanggung jawab seluruh guru. Seluruh guru itu harus memasukkan unsur-unsur itu, mulai dari keagamaannya, disiplinnya, kemampuan kreatifnya, nalar kritisnya, semuanya ada di guru, ada di Bapak Ibu. Ya, yakinlah Bapak Ibu itu punya kemampuan untuk mengolah itu, hanya tinggal kita mengasahnya dan melakukan treatment yang tepat. Apabila ketika kita mau melakukan treatment, kemudian kita kesulitan treatment apa yang akan dilakukan, jangan sungkan untuk berbagi. Ada guru senior, ada guru BPPK, ada wali kelas, ada wakase kesiswaan. Jangan sampai Bapak Ibu wakase kesiswaan tidak tahu ada kasus yang di dalamnya. Pasti ada koordinasi ya Pak Nurdin ya, dari wali kelas, BP, Kaprodi, semuanya satu sinergi untuk menangani kalau siswa ada masalah. Jadi jangan ditanggung sendiri ya, jangan mumet wali kelas anak saya begini gitu ya. Di-sharingkan Bapak Ibu kan bisa sharing dengan Kaprodi, kemudian dengan wakase bidang kesiswaan supaya bisa dicarikan solusi yang terbaik, win-win solution. Yang tentu targetnya kita itu ingin mendidik siswa sampai berhasil kan Bapak Ibu. Targetnya berhasil itu tentunya yang arah positif, dia menjadi manusia seutuhnya. Baik, terima kasih. Pak Nurdin, enggak? Ya, menarik sekali ya, satu pertanyaan berdampak banyak dan berdampak besar, terutama kaitannya dengan penerapan budaya positif yang tadi disampaikan oleh Ibu Yaya. Sebenarnya sudah jelas ya disampaikan oleh Bu Yaya terkait dengan penanganan siswa yang memang berdasarkan pertanyaan Bu Seni sudah dilakukan sedemikian rupa sampai kepada posisi manajer gitu ya penanganannya. Kemudian anak masih tetap perilakunya seperti itu, solusinya seperti apa? Tadi sudah disampaikan. Kalau berdasarkan masukan saya, kita kembalikan saja kepada 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi disampaikan oleh Ibu Yaya. Mungkin saja di antara kelima itu salah satunya anak tersebut gitu ya belum terpenuhi ya. Yang pertama adalah bertahan hidup berarti kaitannya dengan biologis. Mungkin saja mereka tadi gue menyampaikan ekonominya kurang, makan saja mungkin hanya bisa 1 hari 1 kali atau bahkan mungkin jarang menemukan makan gitu ya. Bisa saja seperti itu. Kemudian bisa saja karena butuh kasih sayang ya, di rumah kurang perhatian, kurang ada kasih sayang dari orang tua. Nah itu kita perlu teliti, kita perlu telah ya. Jadi panggil orang tua betul kata Bu Yaya dan Bu Hanis tadi sampaikan. Ya, bisa saja mungkin karena kurang rasa diterima atau mungkin karena kurangnya kesenangan ya, 5 kebutuhan dasar manusia, kurangnya kebebasan. Jangan sampai anak tersebut mencari kesenangan, kebebasan dan kasih sayang dari luar. Itu yang tidak diharapkan ya. Dengan masuk ke komunitas-komunitas negatif, demo dan lain sebagainya. Tugas kita sebagai guru mencari solusi sejauh mana latar belakang peserta didik tersebut bisa melakukan hal seperti itu.
Itu saja mungkin Ibu saya mudah-mudahan bisa menjadi masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit aja 2 menit. Boleh ya, Bu? Ya. Kebutuhan dasar manusia yang 5 itu berusaha untuk dipenuhi, Bapak Ibu. Tapi ada juga yang namanya takdir setiap orang itu berbeda, sosial ekonomi setiap orang itu berbeda. Kemudian setiap orang punya posisi yang berbeda. Mungkin untuk hal ini bisa ditambahkan Bapak Ibu ketika ada pembinaan, masukkan unsur-unsur agama. Ada yang namanya qanaah. Ketika kita, misalnya tadi Pak Nurdin memberikan contohnya, nggak bisa makan, misalnya dia kekurangan satu ekonomi. Coba dibangun semangatnya dengan apa? Misalnya puasa, Senin dan Kamis saja itu menjadi unsur ibadah. Yang lainnya kan hari lainnya bisa makan lebih baik. Yang unsur-unsur agama, sentuhlah dengan hati. Sekarang ini yaitu Bapak Ibu, mari kita sentuh siswa-siswa kita dengan unsur-unsur agama. Karena ternyata ini kemarin datang industri siap untuk menerima tenaga kerja ya Pak Andri ya, PT Binar. Ternyata pesannya utamanya itu adalah soft skill dan adab. Itu kompetensi bisa mengikuti, tapi soft skill dan adab itu perlu dibentuk dan terus menerus. Terima kasih Bapak Ibu. Masih ada pertanyaan atau ini waktunya sudah cukup Ibu? 1 menit lagi? Ada 1 pertanyaan lagi? Bu Sesti? Oke, alhamdulillah acara demi acara sudah bisa kita jalani. Semoga ada manfaatnya dari acara diseminasi dan diskusi kita hari ini. Untuk selanjutnya kita tutup acara ini dengan doa. Untuk doa akan dipimpin oleh Pak Encep. Mohon untuk memimpin doa ya sebelum kita tutup acara ini. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan diseminasi yang dipaparkan oleh Bu Yayat telah selesai. Oleh karena itu kita juga diusahakan ya, diwajibkanlah kalau selesai kegiatan itu membacakan hamdalah bareng-bareng dan alhamdulillahirobbilalamin. Terus selanjutnya membacakan surat Al-Fatihah di dalam hati masing-masing. Al-Fatihah. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mari kita